pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Kepala SMK Negeri 1 Jember, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala SMK Negeri 1 Jember, yang terhormat Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 9 serta Bapak Ibu guru tamu undangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas nama dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara diseminasi budaya positif sekolah calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023 SMK Negeri 1 Jember. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, kedua sambutan Ibu Kepala SMK Negeri 1 Jember, yang ketiga, pemaparan materi oleh calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023 yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Rizky Hazwardi, SPD MPD, Ibu Eka Wartaningsih, SEMPD, Bapak M. Murti Hanafi, SOM, dan Ibu Emi Herawati, SPD. Kemudian acara terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, sambutan dari Ibu Kepala SMK Negeri 1 Jember, Ibu Haja Srihartati MPD, kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 9, yang saya hormati Bapak Ibu pemateri, yang saya hormati juga teman-teman undangan yang lain di pagi hari ini yang berbahagia. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat, hidayah serta nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, utamanya nikmat sehat dan sempat, sehingga di pagi hari ini kita bisa terhimpun di ruangan yang insya Allah penuh barokah ini. Tentunya kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat ma'assalam, marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, di mana syafaatnya senantiasa kita nantikan sampai hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan di pagi hari ini adalah merupakan rangkaian kegiatan bagi guru penggerak, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif sekolah untuk calon guru penggerak angkatan 9. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini adalah kegiatan share baik, yaitu tentang budaya positif yang harus kita lakukan di sekolah kita. Utamanya nanti teman-teman guru penggerak ini yang akan menggerakkan teman-teman kita, utamanya yang ada di lingkungan SMK Negeri 1 Jember. Begitu nih. Bapak Ibu yang saya hormati, utamanya pada teman-teman guru penggerak, begitu nih. Panjenengan sudah terpilih, panjenengan merupakan orang yang luar biasa, karena kan tidak semua yang mendaftar jadi guru penggerak itu bisa lolos menjadi guru penggerak. Untuk itu, Bapak Ibu, monggo ketika panjenengan sudah diberi kesempatan menjadi guru penggerak, ini timbah ilmu sebanyak-banyaknya, timbah pengetahuan sebanyak-banyaknya dari senior-senior kita, dari para pemateri yang memberikan ilmu baru kepada panjenengan. Karena panjenengan akan menjadi penggerak bagi teman-teman yang lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, 2 tahun terakhir untuk pengangkatan kepala sekolah
atau calon kepala sekolah ini sudah diambil dari teman-teman guru penggerak. Jadi penjenengan ini adalah apa ya, luar biasa bagi saya, luar biasa. Tetapi penjenengan tidak hanya harus bisa di apa ya, pembelajarannya saja, tetapi penjenengan harus juga mempelajari bagaimana cara memimpin, bagaimana cara memanage atau mengelola suatu organisasi. Ini harus penjenengan kuasai Bapak Ibu, karena sewaktu-waktu ketika pemerintah ini membutuhkan calon kepala sekolah, ini yang diambil adalah dari teman-teman guru penggerak yang sudah mempunyai sertifikat guru penggerak. Begitu. Untuk itu Bapak Ibu, sudah seyogyanya saya selaku kepala sekolah senantiasa mendorong penjenengan semuanya yang sudah baik, yang sudah lolos maupun nantinya yang akan mendaftarkan sebagai guru penggerak gitu. Karena ini paling tidak tiket penjenengan untuk meniti karir. Kalau di lembaga pendidikan, karir tertinggi di sekolah itu adalah kepala sekolah Bapak Ibu. Begitu nggih. Jadi ini yang saya tekankan di teman-teman guru penggerak, jangan hanya penjenengan itu mempunyai kelebihan di apa ya, di metode-metode pembelajaran atau apapun itu tentang pembelajaran Bapak Ibu, tetapi di manajerialnya, kepemimpinannya dan yang lainnya yang harus dikuasai bagi seorang pemimpin. Karena kepala sekolah itu adalah pemimpin di lembaga pendidikan. Lah belajarnya saya di mana Bu? Banyak di sekolah-sekolah itu banyak yang harus penjenengan pelajari tentang yang saya sampaikan tadi. Misalnya jadi wakat, jadi kapro, gitu gitu Bapak Ibu. Jadi apapun di situ yang penjenengan mempunyai anak buah, gitu gitu. Ini adalah tempat pembelajaran bagi penjenengan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya akhiri, mungkin kegiatan di pagi hari ini, harapan saya semoga kita semuanya mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga apa yang kita lakukan di pagi hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, utamanya keluarga besar SMK Negeri 1 Jember akan mendapatkan manfaat yang luar biasa dari kegiatan di pagi hari ini, utamanya untuk pembiasaan budaya positif yang ada di sekolah. Contoh kecil budaya positif itu adalah disiplin waktu. Jadi datang tepat waktu, gitu nggih. Kalau kita sebagai abdi negara yang sudah mengabdikan di SMK 1 Jember, budaya positif yang pertama adalah disiplin Bapak Ibu. Jadi kalau waktu kita paling akhir jam 7 absen, ya sebelum jam 7 harus nyampe di sini. Baik itu Bapak Ibu guru maupun teman-teman di administrasi. Kalau teman-teman Caraka dan teman-teman outsourcing ini biasanya datangnya 5:30 Bapak Ibu. Jadi karena mereka ini nanti akan melayani kita semuanya, gitu nggih. Ketika kita datang sekolah harus dalam keadaan bersih. Ketika kita mau ke kamar mandi kita harus dalam keadaan bersih. Jadi Bapak Ibu datang itu sudah mendapatkan fasilitas yang bersih. Ini adalah budaya-budaya baik yang harus kita sendiri Bapak Ibu, kita ngajari diri kita sendiri dulu gitu loh, sebelum kita ngajari orang lain. Jadi jangan hanya kita berwawasan gitu nggih. Kalau berwawasan baik, berwawasan tentang budaya positif. Kalau berwawasan itu kita tahu kalau disiplin itu seperti itu. Kita tahu kalau tanggung jawab, kerjasama itu seperti itu. Tetapi kalau ini menjadi budaya, beda Bapak Ibu nggih. Jadi berwawasan sama budaya itu sangat beda Bapak Ibu. Jadi berwawasan karakter yang bagus sama kita mempunyai budaya. Kalau budaya itu kebiasaan, kebiasaan. Kayak kita ketika 2:30 sudah bangun, kalau itu menjadi habit kita, tidak ada yang buka itu bangun Bapak Ibu.
Nah, ini saya harapkan nanti dari wawasan-wawasan yang ada, wawasan positif kita menjadi suatu kebiasaan, suatu habit bagi kita bersama. Caranya bagaimana? Kita ngajari diri kita dulu Bapak Ibu sebelum kita ngajari orang lain. Jadi paling tidak mungkin kita menjadi contoh bagi teman-teman yang lain gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian penjenengan semuanya. Kemudian kalau ada kurang lebihnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Acara selanjutnya merupakan acara inti yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak. Materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Rizky Lazwadi, SPD MPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Bapak Ibu mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Jember, alhamdulillah tadi sudah kita mendengarkan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kali ini berikan saya waktu untuk memaparkan materi yang telah saya dapat dari pendidikan guru penggerak, yaitu temanya diseminasi budaya positif di sekolah. Sebelum saya masuk ke materi, mungkin ada dari Bapak Ibu Guru yang masih belum tahu apa itu diseminasi budaya positif. Jadi pengertian dari diseminasi budaya positif yaitu pengimplementasian budaya positif di lingkungan sekolah. Karena tempatnya di lingkungan sekolah, maka pesertanya harus warga sekolah. Oleh karena itu, kali ini saya mengundang Bapak Ibu sekalian dalam bentuk upaya saya mengimplementasikan budaya positif yang telah saya coba susun selama pendidikan guru penggerak. Saya harap nanti setelah kegiatan ini, Bapak Ibu sekalian mulai terbuka wawasannya, menambah wawasannya, sehingga kita nanti bersama-sama dapat menimbulkan budaya yang positif di sekolah kita. Konsep inti budaya positif itu ada 8 yang akan saya paparkan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Dari perubahan nanti lanjut ke disiplin positif. Setelah kita paham disiplin positif, kita nanti akan memahami apa itu nilai-nilai kebajikan. Karena kaitan nilai kebajikan ini akan mendasari kebutuhan seorang manusia. Dari kebutuhan dasar tadi, manusia akan melakukan sesuatu, yaitu berupa perilaku. Perilaku pasti didasari oleh yang namanya motivasi. Ketika seseorang melakukan suatu perilaku, pasti ada yang benar, ada yang kurang benar menurut kita. Cara kontrolnya lewat apa? Yaitu ada namanya keyakinan kelas. Biasanya kita lihat ada siswa yang berperilaku, oh menurut kita nggak cocok, tapi menurut siswa belum tentu itu tidak cocok. Nah itu nanti kontrolnya lewat keyakinan kelas. Kita sebagai guru gimana tugasnya? Kita harus paham posisi kontrol sebagai seorang guru. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Bagaimana ketika kita menemukan siswa yang berperilaku menurut kita tidak cocok atau tidak sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Baik, kita ke materi yang pertama. Untuk materi yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar.
Mungkin Bapak Ibu di sini sudah sering mendengar paradigma belajar. Yang terbaru kita sering mendengar profil pelajar Pancasila. Kalau dulu kurikulum yang lama kita mungkin belum dengar apa itu profil pelajar Pancasila, tapi sekarang sudah ada profil pelajar Pancasila. Ini namanya perubahan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kalau dulu kita belajar itu guru sebagai pusatnya, kita menyampaikan materi entah murid itu paham atau tidak, kita sebagai pusatnya. Di paradigma yang baru, murid itu sebagai pusatnya. Kita ngajar harus sesuai kebutuhannya murid. Jangan murid yang ngikuti kita, jangan murid ngikuti modul yang kita buat, materi yang kita tentukan, harus kita yang menentukan. Oleh karenanya, di paradigma baru ada istilahnya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi itu konsep dari paradigma belajar. Selanjutnya ada dua istilah di sini, yaitu stimulus respon dan teori kontrol. Apa sih stimulus respon itu? Apa teori kontrol itu? Di sini ada judulnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di situ saya buat tabel, ada dua tabel, yang sebelah kiri stimulus respon, yang sebelah kanan adalah teori kontrol. Di sini untuk membedakan apa itu stimulus respon dan teori kontrol. Dan di sekolah itu kayak gimana sih penerapannya? Di stimulus respon, realitas kebutuhan dianggap sama. Kalau teori kontrol berbeda. Maksudnya seperti apa? Contoh, ketika kita menemukan pembelajaran di kelas, kita kadang nganggap semua murid itu sama. Padahal setiap murid punya karakteristik yang berbeda, punya kebutuhan yang beda. Ada yang cara belajarnya mereka perlu mendengarkan musik. Ada yang cara belajarnya mereka cukup dengan kondisi tenang, mereka bisa. Ada yang individualis, ada yang mereka sukanya berkolaborasi, berkelompok. Nah, stimulus respon biasanya sering kita lakukan pada zaman dahulu. Kita anggap sama semuanya. Kalau kita ngajarnya pakai papan tulis, ya udah. Mereka yang auditori, ya sudah harus mengikuti apa maunya kita. Padahal pembelajaran paradigma baru tidak seperti itu. Kita harus paham bahwa kebutuhan mereka itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal setiap orang itu punya gambaran yang berbeda. Contoh, ketika saya berada di sini, ada mungkin yang menganggap, oh saya sama dengan Pak Hanafi. Ada yang menganggap, oh berbeda saya dengan Pak Hanafi. Walaupun kita sama-sama guru penggerak, sama-sama memaparkan materi, tapi kita punya cara yang berbeda dan materi yang disampaikan kedalamannya pun berbeda. Begitu juga ketika kita melihat murid, kita harus paham itu. Jangan dilihat semua murid itu sama, karena mereka punya karakteristik yang berbeda. Ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Biasanya kalau murid berbuat sesuatu, kita pasti bilang, salah itu nak, nggak boleh kayak gitu. Kamu harusnya seperti ini. Kita cenderung menghakimi, menganggap selalu yang dilakukan murid itu salah. Kita tidak pernah tanya dulu ke murid. Jarang. Zaman dahulu banyak yang kayak gitu, jarang tanya. Mungkin kalau sekarang saya yakin Bapak guru di sini sudah banyak perubahan. Ketika murid melakukan kesalahan, kita sudah ke teori kontrol, yaitu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, berusaha memahami pandangan murid. Kenapa kok melakukan hal seperti itu? Misal, yang akhir-akhir ini ada di sekolah kita, murid-murid sering rujaan, ngambil pohon mangga yang ada di sekolah, buah mangga yang ada di sekolah, buah mangga yang ada di sekolah kita, di pohonnya ada di sekolah. Ada beberapa guru yang menganggap nggak boleh, itu miliknya sekolah. Ada yang lain menganggap, oh nggak apa-apa, kalian warga sekolah berhak juga akan hal itu. Di sini kita tidak membahas ini benar, itu salah. Tapi bagaimana kita melihat kenapa sih kok murid ngambil di sekolah? Alasannya apa? Oh mungkin pertama pengen rujaan.
Alasan yang lain, caranya sudah benar belum? Minta izin belum? Walaupun mereka punya hak, tapi mereka juga harus minta izin. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau teori kontrol, ditanyakan dulu tujuannya. Setiap anak melakukan sesuatu harus kita tanya. Jangan langsung kita justifikasi, kamu salah. Tanya dulu, kenapa alasannya seperti itu. Anak-anak juga manusia, mereka berproses. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Sering kita, kalau anak berbuat salah, kamu sudah melakukan kesalahan ini, nanti kamu dapat hukuman kayak gini. Nah, murid tidak dikasih kesempatan untuk menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Sehingga kita cenderung mengontrol mereka. Harusnya yang benar, berikan mereka kesempatan untuk mengontrol dirinya sendiri, mencari solusi atas masalahnya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi jelas kita nggak bisa mengontrol orang lain. Kita hanya bisa mengarahkan, memberi nasihat. Kalau kita sering dengar istilah hipnotis, nah itu sebenarnya bukan mengendalikan orang lain, hanya berusaha memberikan pengaruh. Tapi balik ke diri kita lagi, kalau kita tidak mengizinkan maka kita tidak akan terpengaruh. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tapi kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau dulu kita cenderung memaksa. Ketika murid salah, udah kamu salah, kamu harus hormat pada bendera 1 jam. Cenderung dipaksa. Dan ditentukan oleh kita kegiatannya apa. Hukuman. Kalau sekarang di teori kontrol enggak, kita kasih kesempatan murid. Kira-kira menurut kamu cara betulkannya gimana? Solusi kedepannya seperti apa? Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau yang teori kontrol, model berpikir semuanya menang. Maksudnya menang kalah dan menang-menang ini bagaimana? Ketika kita ngasih hukuman ke murid, tentunya kita yang merasa itu baik. Tapi murid merasa kebanyakan itu tidak mengenakkan untuk mereka. Baik secara fisik maupun psikologis. Tapi pada teori kontrol, kita ngasih kesempatan, murid yang menentukan solusinya. Jadi mereka merasa, oh saya yang menentukan solusi, ya saya harus melakukan itu. Mereka merasa nyaman, kita juga merasa nyaman karena kita mengarahkan. Seperti itu. Jadi itu perbedaan stimulus respon dan teori kontrol. Selanjutnya, dari paradigma tadi, paradigma belajar, jika kita lakukan dengan baik, maka akan tercipta yang namanya disiplin positif. Disiplin itu asal katanya disiplina yang artinya belajar. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin itu asalnya dari dalam diri sendiri. Yang utama dari dalam diri sendiri. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Ini yang biasanya susah kita lakukan di sekolah. Kita masih sering memberikan ancaman, hukuman, atau bahkan kita supaya murid nurut, kita kasih reward, penghargaan. Padahal yang benar harusnya muncul dari dalam diri sendiri. Ini yang terkadang masih susah kita lakukan. Lalu sebagai pendidik, gimana kita? Tujuan kita itu seperti apa? Yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini ada penekanan motivasi intrinsik. Harus muncul dari dalam. Kalau kita pancing terus dari luar dengan penghargaan, mereka akan terbiasa. Oh kalau gak ada penghargaan, gak mau melakukan. Dengan hukuman, oh kalau gak ada yang ngawasi, gak mau melakukan. Maka tugas kita sebagai pendidik harus bisa memunculkan motivasi intrinsik ini. Nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Cara memunculkan disiplin positif, kita harus memahamkan dulu murid apa nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai yang disepakati bersama
terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang lainnya. Contoh, di sini ada beberapa nilai kebajikan yang ada di dunia. Yang di Indonesia disebut dengan profil pelajar Pancasila. Kita sudah paham di sini, beriman dan bertakwa, sampai yang terakhir bernalar kritis. Ada yang kedua dari Ibo Primary Years Program, sebuah organisasi. Di sini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan yang terakhir komitmen. Contoh yang ketiga ada life skill atau keterampilan hidup, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Semua nilai-nilai kebajikan ini tujuannya positif. Yang kita sepakati atau yang kita anut di Indonesia yaitu yang pertama sekarang untuk dunia pendidikan, yaitu profil pelajar Pancasila. Bagaimana cara kita menanamkan nilai-nilai kebajikan ini kepada siswa? Sebagai guru tentunya kita melalui cara kita mengajar setiap hari di kelas. Contoh, beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Ketika mulai pembelajaran pasti kita memulai dengan berdoa, itu pembiasaan. Sudah mencerminkan yang pertama. Berkebinekaan global. Contohnya, berkebinekaan global bagaimana? Ketika kegiatan presentasi, kelompok kita bentuk secara acak. Jadi mereka yang berbeda-beda suku, berbeda-beda latar belakang, mereka bisa bersatu di situ. Gotong royong. Setiap Jumat pagi kita melaksanakan kegiatan adiliyata. Kita gotong royong bersih-bersih lingkungan kelas. Mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Semuanya sudah sering kita lakukan di kelas, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Dari nilai-nilai kebajikan tadi, kita akan paham bahwa setiap orang itu punya kebutuhan dasar. Karena kita manusia, maka kita harus paham kebutuhan dasar seorang manusia. Apa saja kebutuhan dasar seorang manusia? Pertama, kita harus paham dulu pengertiannya. Kebutuhan dasar manusia adalah apa? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan baik. Makanya ketika siswa melakukan sesuatu karena ada kebutuhan dasar yang ingin mereka penuhi. Apa saja? Ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan yang terakhir, kesenangan. Ini kebutuhan dasar manusia yang pokok, ada 5. Kita harus paham peserta didik ketika melakukan sesuatu. Contoh kayak tadi, ngambil buah mangga untuk rujaan. Mereka ingin memenuhi kebutuhan yang mana? Apakah bertahan hidup, atau kasih sayang, penguasaan, kebebasan, atau kesenangan? Nah, biasanya bertahan hidup, Pak, karena makan, butuh makan. Boleh. Apalagi? Kesenangan. Mereka kan pengen seneng-seneng rujaan, bareng-bareng. Nah, berarti ada 2 hal yang pengen mereka penuhi. Makanya mereka melakukan hal tersebut. Dari kebutuhan dasar tadi, ketika orang melakukan sesuatu seperti yang saya jelaskan di awal, pasti ada motivasinya. Motivasi di sini ada 2, ada yang intrinsik, ada yang ekstrinsik. Kalau intrinsik itu yang dari dalam, kalau ekstrinsik itu yang dari luar. Yang intrinsik itu biasanya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau yang ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh, anak-anak datang ke sekolah. Saya kasih contoh yang intrinsik dulu. Mereka pakai seragam. Ada yang atributnya lengkap, ada yang atributnya tidak lengkap. Yang atribut lengkap, mereka ingin terlihat, saya berusaha menerapkan disiplin diri.
Di aturan sekolah ada aturan atribut seragam harus lengkap. Sementara anak yang lain, saya tidak lengkap, baju saya keluarkan. Kenapa? Saya pengen jadi seperti kayak boyband, model-model boyband. Keren Pak, bajunya dikeluarkan, rambut dikasih jalan kutu, kayak anggota band. Nah, itu motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik apa? Balik lagi, ada yang siswa seragamnya lengkap, tapi bukan karena kesadaran diri, tapi dia takut dapat hukuman. Nanti kalau saya nggak pakai seragam lengkap, Pak, saya dihukum karena melanggar aturan sekolah. Atau ada yang lainnya, saya pakai seragam lengkap biar nanti pas di kelas sama butian saya dikasih permen. Pengen dapat penghargaan, reward. Itu contoh dari motivasi ekstrinsik. Es lilin. Oh, kalau butian berarti sering ngasih es lilin. Alhamdulillah, nanti bisa dibagi-bagi di sini butian. Selanjutnya di sini tindakan saat murid melakukan kesalahan. Ketika murid melakukan kesalahan, tadi dari kebutuhan dasar mereka melakukan perilaku didasari dua motivasi. Nah, tindakannya bisa salah, bisa benar. Nah, tindakan kita saat murid melakukan kesalahan ada 3 biasanya. Yang pertama hukuman, kedua konsekuensi, dan yang ketiga restitusi. Mungkin di sini ada yang sudah sering melakukan yang pertama, hukuman. Termasuk saya sendiri dulu sering memberikan hukuman. Apa perbedaan ketiganya? Kalau hukuman itu biasanya tidak terencana, tiba-tiba, kondisional. Misal kayak tadi, ketemu siswa main sepak bola dalam kelas, langsung dihukum. Sudah kamu lari putar lapangan 3 kali. Jadi tidak disepakati dengan siswa. Secara tiba-tiba, murid gak tahu ke depan dia akan seperti apa. Dan sifatnya juga satu arah. Kita tadi yang menentukan hukumannya. Terus hukumannya yaitu berupa fisik. Psikisnya dapat juga, malu suruh keliling lapangan lari. Yang kedua konsekuensi. Kalau konsekuensi perbedaannya biasanya di sini disepakati sesuai aturan. Contoh, kasusnya datang terlambat masuk kelas. Biasanya kita kan buat aturan di kelas sama-sama siswa. Kalau datang terlambat maka konsekuensinya itu apa? Nah, misal datang terlambat 10 menit. Oh, kemarin di aturan kalau datang terlambat 10 menit maka harus menulis kalimat minta maaf 1000 kali. Nah, itu bentuk konsekuensi. Mereka tahu dengan apa yang akan terjadi ke depannya, tapi mereka merasa gak nyaman. Karena mereka harus tadi menulis 1000 kali. Terus sikap guru selalu memonitor murid. Jadi diawasi, oh muridnya ini tadi salah, ayo sekarang ditulis. Dilihat terus kan muridnya. Kamu sudah telat. Nah, seperti itu. Yang terakhir, ini yang harus kita terapkan. Saat ini yang harus kita ubah, kita jangan pakai hukuman atau konsekuensi. Kita harus sudah berubah ke yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Yang pertama, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Terus, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi ketika murid melakukan suatu kesalahan, jangan kita yang menentukan hukumannya, jangan kita yang menentukan solusinya seperti apa. Tapi kita tawarkan ke murid, kita tanyakan dulu, kenapa nak kamu melakukan hal ini? Kamu pengen seperti apa sih? Apa alasan kamu? Kemarin di keyakinan kelas, di peraturan kelas, kita seperti apa? Kemudian ke depan solusinya, kalau kamu tahu hal itu tidak baik seperti apa? Jadi biarkan murid yang mencari solusinya sendiri. Kita pancing dengan pertanyaan-pertanyaan, supaya mereka bisa menemukan solusi. Jangan kita yang mendikte murid, tapi biarkan murid menemukan jawabannya sendiri. Kita sebagai fasilitator yang membantu murid untuk mencari solusinya. Dalam penerapan 3 tindakan tadi, kita harus paham posisi kita sebagai seorang guru. Maka di sini saya akan menjelaskan posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada 5. Penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer.
Mungkin Bapak Ibu di sini kira-kira merasa dirinya masuk ke yang mana? Penghukum merasa? Pembuat rasa bersalah? Atau sebagai teman dengan siswa? Bisa. Pemantau? Apakah sudah ada yang pernah menjadi manajer bagi siswa? Saya harap kita semua ada di posisi yang manajer. Karena ini posisi yang terbaik dalam menindaklanjuti apa yang terjadi pada siswa. Saya kasih contoh posisi kontrol guru supaya tahu perbedaannya. Di sini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau penghukum itu langsung ngasih hukuman. Udah, kamu gak lengkap, hormat bendera selama 1 jam. Itu penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, biasanya kalau ini ngomongnya kalem, tapi membuat murid itu merasa seakan-akan menjadi pendosa berat. Di sini berapa kali ibu kasih tahu, kamu selalu mengecewakan ibu. Akhirnya murid apa ngerasa, oh hidup saya ini kok selalu mengecewakan orang ya, saya jadi orang gagal. Yang ketiga, teman. Kalau teman ngomongnya kayak teman biasa, ayo dong kita ikuti aturan sekolah, tolong dibantu bapak sekali ini saja, lain kali jangan diulang lagi ya. Ini posisi kalau sebagai teman. Keempat, pemantau. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, belilah atribut di koperasi dan jangan diulang lagi. Nah, kalau pemantau dia ngasih solusi. Kalau teman di situ dia gak ngasih solusi, tapi meminta sesuatu. Yang terakhir, manajer. Kalau manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana cara memperbaikinya? Jadi murid disadarkan dengan kesalahannya, kemudian diminta untuk menemukan solusinya. Jadi bukan kita yang ngasih solusi, tapi murid disuruh menemukan solusinya sendiri. Saya harap kita semua nanti berada di posisi yang manajer. Jadi ini perbedaan 5 posisi kontrol guru. Kalau kita dengan kasus tadi, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Selanjutnya dari posisi kontrol guru tadi kita akan masuk ke kelas. Kalau awal ngajar biasanya kita selalu buat aturan dengan siswa. Peraturan baik. Sekarang pembelajaran bahasa Indonesia Pak Ulum. Sebelum pembelajaran kita buat kontrak pembelajaran. Ayo kita buat kontrak pembelajaran. Pertama langsung disebutkan biasanya. Kita harus begini. Nah, itu peraturan kelas. Kebanyakan muncul dari ide guru, bukan dari siswa. Tapi kalau keyakinan kelas yang akan kita bahas, itu muncul dari dalam diri sendiri, dari dalam diri siswa. Guru menawarkan kepada siswa, anak-anak, kita akan membuat keyakinan kelas. Silakan kira-kira apa isinya. Biasanya keyakinan kelas itu berawal dari peraturan kelas. Bedanya apa? Kalau keyakinan kelas itu menggunakan bahasa yang positif. Kalau peraturan kelas bahasanya itu terkadang masih negatif. Contoh, tidak datang terlambat. Ini termasuk peraturan kelas atau keyakinan kelas? Peraturan. Karena di situ bahasanya masih ada kalimat tidak. Kalau keyakinan kelas bisa datang tepat waktu atau disiplin waktu. Jadi perbedaannya kalimatnya juga harus yang positif. Di sini keyakinan kelas adalah metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Karena tadi yang membuat keyakinan kelas adalah siswa yang paling banyak dilibatkan, otomatis mereka sudah termotivasi dari dalam diri. Mereka yang membuat keyakinan kelas, kalau mereka melanggar pasti mereka akan merasa nanti
Yang buat aturan kemarin kan saya, kok saya yang melanggar? Pasti ada rasa malu di situ. Perbedaannya tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya kita masuk ke pembentukan keyakinan kelas. Caranya bentukan keyakinan kelas itu seperti apa sih? Prakteknya di kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kayak tadi, kalimatnya juga harus positif. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Beda dengan peraturan, kita kan ada yang dari BK itu peraturan sampai sebanyak itu, tapi namanya peraturan, kalimatnya juga masih negatif. Siswa apakah dilibatkan? Tidak, karena peraturan. Sekolah harusnya yang benar bagaimana? Siswa juga dilibatkan. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi keyakinan kelas, misal keyakinan kelas OTKP 1 tidak mungkin bisa diterapkan di keyakinan kelas AKL 1. Setiap tempat punya keyakinan yang berbeda. Atau kalau lebih universal gimana? Di Indonesia setiap tempat punya adat istiadat yang berbeda. SMK 1 adatnya seperti ini. Loh, SMK 2 pasti berbeda. Kita nggak bisa memaksakan apa yang ada di SMK 1 muncul di SMK 2. Begitu juga sebaliknya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi setiap warga kelas dikasih kesempatan. Jangan kayak peraturan tadi, lebih dominan dari pihak sekolah. Kalau keyakinan, maka siswanya juga ikut. Ngasih urun rembuk, Pak, saya punya urun rembuk seperti ini lah, itu harus kita terima. Beda dengan peraturan yang menentukan kebanyakan guru dan kepala sekolah. Padahal di sekolah juga ada yang namanya siswa. Terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini juga pembeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas atau peraturan sekolah, kepala sekolah sudah tanda tangan di situ. Mau ngerubah itu, tunggu 1 tahun lagi. Pas awal tahun ajaran baru. Tapi kalau keyakinan kelas, setiap kita mengajar, kita tawarkan kembali. Keyakinan kelas yang kemarin, yang sudah kita sepakati, mau ditambah atau tidak. Jadi dari waktu-waktu bisa kita perbaiki, kita perbarui. Ada yang mau diganti tidak? Sehingga sifatnya lebih fleksibel. Dan orang-orang yang menjalaninya juga lebih nyaman, karena fleksibel. Gak kaku. Seperti itu. Jadi itu cara pembentukan keyakinan kelas. Terakhir kita masuk ke materi segitiga restitusi. Dari semua yang kita pelajari tadi, nanti intinya kita penerapan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Tadi sempat ada kata restitusi, sekarang segitiga restitusi. Segitiga restitusi bisa dibaca di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini pendapatnya Gosen. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Yang pertama menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Tadi kita sudah belajar membuat keyakinan. Nah, ketika di kelas ada anak yang melanggar, cara menanganinya gimana? Inilah, kita memakai yang namanya segitiga restitusi dengan 3 tahapan. Tahapan yang pertama, nah, kenapa disebut segitiga? Karena ketiganya ini saling terhubung. Tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Biasanya kita pakai kata-kata seperti ini, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Nah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi jangan membuat anak itu merasa bersalah. Ketika mereka merasa bersalah terlalu dalam, mereka akan merasa menjadi orang gagal. Maka langkah pertama kita stabilkan dulu identitasnya. Kita pahamkan mereka, buat kesalahan nggak apa-apa nak. Tapi kamu juga harus paham.
Masa diulangi terus-menerus? Nah, kita harus memberikan penegasan seperti itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jangan langsung dijustifikasi. Biasanya kalau tadi di stimulus respon langsung kita justifikasi. Harusnya kita tanya dulu, validasi. Kita tanyakan, kenapa kok kamu berbuat seperti itu? Kamu pasti kan punya alasan. Oh iya Pak, saya nyuri HP karena HP-nya saya disembunyikan juga Pak. Kadang kita jarang seperti itu. Atau tanya, ada cara yang lebih efektif enggak nak daripada kamu ngambil HP-nya temennya? Saling balas dendam kan nggak baik. Nah, itu validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang kita sepakati? Ketika anak sudah distabilkan identitasnya, terus kita sudah tahu alasan dia melakukan sesuatu dan dia sadar bahwa itu salah, terakhir tinggal kita kembalikan ke keyakinan kelas. Apa yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kita. Nah, sehingga anak sadar, oh kemarin keyakinan kita buat bareng-bareng, oh ternyata yang saya lakukan itu kurang tepat. Nah, tanya, kalau kedepannya kamu ingin jadi orang seperti apa sih? Nah, itu juga sama. Itu untuk mengarahkan ke menanyakan keyakinan. Next. Nah, ini penjelasan lebih detailnya ya. Contoh-contoh kata-katanya lebih banyak di sini. Ada yang berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Sampai yang terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, ini contoh-contoh perkataan yang bisa kita ucapkan ke anak supaya mereka tadi tidak merasa menjadi orang yang gagal. Selanjutnya, validasi tindakan. Di sini juga ada contoh-contoh yang saya berikan. Yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tapi kamu cuma melakukan seperti ini. Atau kamu pasti punya alasan, kenapa kok kamu melakukan itu? Kamu patut bangga pada dirimu sendiri, karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kira-kira yang penting buat kamu itu apa? Nah, jadi kita arahkan perlahan. Yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kenapa kok harus menambahkan sikap yang baru? Karena sikap yang lama ternyata memiliki dampak negatif kan ke teman-temannya atau ke lingkungannya. Nah, kita harus memberikan pemahaman seperti itu kepada anak-anak. Terakhir, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan, contohnya di sini apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kamu percaya kan kemarin bahwa kita sudah menyusun keyakinan kelas? Kamu percaya bahwa kita di sini adalah keluarga? Nah, terus apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan yang terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa ke depannya? Itu salah satu contoh perkataan untuk menanyakan keyakinan. Contoh penerapan segitiga restitusi. Di sini ada sebuah kasus. Saya mendapat laporan dari guru BK bahwa salah satu siswa saya melakukan kegiatan membolos pada saat jam pelajaran mapel jurusan. Dalam kesepakatan kelas ada salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati, yaitu nilai kedisiplinan. Itu artinya semua murid sepakat untuk meyakini bahwa semuanya harus disiplin, terutama dalam mentaati peraturan sekolah. Membolos pada saat jam pelajaran adalah salah satu tindakan yang bertentangan dengan nilai kebajikan yang telah diyakini dan disepakati. Saya sebagai guru harus melaksanakan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Kira-kira tadi segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama apa tadi? Menstabilkan identitas. Kalau Bapak, Ibu, guru di sini berada di posisi guru yang dipanggil dengan kondisi siswa yang seperti pada kasus ini, cara menstabilkan identitasnya seperti apa? Mungkin ada yang mau memberikan
Caranya, tadi kita sudah belajar segitiga restitusi, cara menstabilkan identitas. Silakan Ibu Sulfi. Terima kasih waktunya. Untuk menstabilkan Identitas. siswa, ketika kita melihat dari permasalahan yang ditampilkan itu, kalau misalnya seperti ini, kita tanya terlebih dahulu kepada siswa tersebut. Kita tanya, misalnya kita beri suatu statement ya. Oke, nah, saya tahu kamu mungkin bosan berada di kelas, atau kamu mungkin lagi ingin merefresh pikiran kamu. Mungkin kamu keluar itu untuk sesuatu atau seperti itu, tapi tidak begitu caranya. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, terima kasih pendapatnya Bu Sulfi. Mungkin ada, berikan aplaus dulu untuk Bu Sulfi. Selanjutnya mungkin ada pendapat dari Bapak Ibu guru yang lain. Monggo, ada? Oke, Bu Emi. Silakan Bu Emi. Terima kasih Pak atas waktunya. Jadi dalam kasus ini yaitu ada seorang anak yang membolos saat jam pelajarannya. Kemudian diketahui oleh dapat laporan dari guru BK-nya. Jadi untuk menstabilkan identitas itu seorang guru harus terlebih dahulu menanyakan kenapa anak itu melakukan hal seperti itu. Ditanyakan terlebih dahulu mengapa anak kamu melakukan seperti itu. Kemudian seorang guru juga harus setiap orang itu kita semua pasti melakukan kesalahan. Nah, kamu juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Nah, untuk kedepannya bagaimana kamu memperbaikinya agar tidak terulang lagi kesalahanmu seperti ini. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Emi. Silakan berikan aplaus untuk Bu Emi. Baik, sekarang kita bahas langkah menstabilkan identitas. Jawaban dari Bu Sulfi ataupun Bu Emi tadi sudah sangat-sangat bagus. Bisa dikatakan caranya memang seperti itu. Jangan sampai kita membuat anak menjadi orang yang merasa bersalah, kemudian merasa menjadi orang gagal. Yang dikatakan sama Bu Emi betul, Bu Sulfi juga benar. Langkahnya kita kasih tahu dulu. Mungkin, nah kamu pengen keluar kelas karena bosan, pengen refresh. Bukan kamu toh yang seperti ini, kita atau teman-temanmu juga mungkin sama pernah melakukan kesalahan seperti ini. Kira-kira alasannya kenapa? Nah, itu cara menstabilkan identitas. Jadi anak tidak merasa yang saya lakukan 100% salah dan saya orang gagal, enggak. Selanjutnya dari menstabilkan identitas, langkah kedua yaitu validasi tindakan. Monggo mungkin ada yang bisa memberikan contoh validasi tindakan untuk kasus ini. Validasi tindakan. Mau memberikan pendapatnya? Silakan. Pak Ulum, silakan. Terima kasih. Mungkin dari permasalahan ini untuk validasi tindakan itu yang dilakukan oleh guru, mungkin menanyakan kepada guru BK terlebih dahulu, apakah anak-anak ini memang ketahuan membolos pada saat jam pelajaran tertentu, sekaligus juga menanyakan ke guru yang sedang mengajar di kelas tersebut, apakah benar siswa ini tidak hadir di matkul beliau, seperti itu. Nah, baru kita nanti menanyakan anak-anak, ya, sekaligus juga yang disampaikan oleh Bu Emi dan Bu Sulfi tadi, apakah benar kalian itu bolos di jam pelajaran tersebut, sekaligus menanyakan alasannya kenapa. Nah, mungkin itu. Oke, terima kasih Pak Ulum. Beri aplaus untuk Bapak Ulum.
Baik, validasi tindakan. Nah, setelah kita stabilkan tadi kita validasi. Caranya bagaimana? Yang disampaikan Pak Ulum betul. Pertama, mungkin sebelum manggil siswa, kita ya konfirmasi dulu. Karena kita dapat laporan dari guru BK, maka kita konfirmasi ke guru BK. Yang kedua, guru pengajar. Setelah itu baru kita panggil anaknya. Distabilkan identitas, kemudian kita tanyakan ke anaknya. Nah, saya dapat laporan dari guru BK sama guru mapel bahasa Inggris. Kamu katanya tadi bolos pelajarannya ya. Apakah itu betul? Alasannya kenapa nak kok bolos? Nah, itu divalidasi tindakannya. Jadi secara perlahan kita berusaha menyadarkan anak. Kira-kira sesuai nggak nak tindakanmu itu? Nah, itu divalidasi. Arahnya nanti kemana? Ke langkah yang terakhir, yaitu tahap ketiga, menanyakan keyakinan. Ketika kita sudah tanya, kira-kira nak tindakanmu sudah sesuai nggak dengan keyakinan kelas? Oh sudah sesuai Pak. Kalau menurut kamu sesuai, kenapa kok kamu masih dipanggil ke sini? Kadang ada anak yang nggak merasa dia melakukan tindakan salah. Kita tetap harus secara sabar membimbing dan menyadarkan mereka. Syukur-syukur kalau ketika ditanyain, sudah sesuai enggak nak dengan keyakinan kelas? Oh tidak sesuai Pak. Apa yang tidak sesuai? Dengan nilai yang mana? Oh yang disiplin Pak. Syukur kalau anak langsung sadar. Karena biasanya anak itu nggak sadar melakukan kesalahan. Karena dia merasa ini yang biasa saya lakukan. Gitu. Jadi ini salah satu contoh penerapan segitiga restitusi. Di sini saya akan memberikan contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah pernah saya lakukan kepada siswa. Mungkin ini bisa menjadi motivasi buat Bapak Ibu sekalian sekaligus menambah wawasan bagaimana cara penerapan segitiga restitusi yang baik. Nah ini volumenya, minta tolong. Oh nggak ada volumenya. Tutup aja Bu. Enggak ini jadi tutup di Mas biar nutup. Ini contoh untuk yang kasus kedua. Sama seperti yang tadi kita bahas. Nah, di sini itu saya ambil dari kisah nyata
anak yang pernah melakukan kesalahan. Baik, itu tadi contoh penerapan yang sudah pernah saya. Akhir penutup dari saya, dalam penerapan disiplin positif, guru hendaknya memiliki standar yang pertama kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga kita semua yang ada di sini dapat mengambil nilai dari pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.